Yang pengertiannya kurang lebih adalah bahwa seorang suami itu menjadi pelindung untuk istrinya. Ada juga hal yang penting di dalam mengarungi rumah tangga ini agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi kembali seperti tadi. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tingkah laku, baik suami maupun istri, kalau semuanya didorong oleh rasa saling pengertian, untuk saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, maka dengan sendirinya akan timbul dari hatinya masing-masing untuk bagaimana menyenangkan istri, menyenangkan suami, pun sebaliknya suami bagaimana untuk menyenangkan istrinya. Karena dari contoh-contoh yang tadi, kita sebetulnya kalau melihat di dalam kenyataannya di masyarakat kita, di rumah tangga kita sendiri misalnya, kadang-kadang ini kurang perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah masih bagian daripada melayani suami, bahwa istri pada saat suami menghendaki, mohon maaf, untuk tidur bersama, yang dalam arti tidur bersama ini ya sudah ngerti maksudnya ya. Maka seorang istri ini tidak boleh menolaknya. Haram hukumnya kalau istri ini menolak, kecuali ada uzur. Kecuali ada hal yang menyebabkan itu diperbolehkan. Misalnya apa? Di saat istri masih dalam kondisi haid atau datang bulan, atau di saat istri dalam kondisi sakit yang tidak bisa memungkinkan untuk melakukan itu baru diperbolehkan. Tapi di luar itu, wajib seorang istri ini adalah untuk mau melayani suaminya. Kapanpun, di saat suami menghendaki. Ingat dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, apabila seorang istri, seorang suami menghendaki istrinya, dan istrinya tidak mau untuk datang atau untuk melakukan apa yang dikehendaki suaminya, maka para penghuni langit atau malaikat-malaikat murka pada istri itu sampai suaminya ridho pada istrinya. Masya Allah, Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau sampai suami ini tidak ridho, maka akan sangat bahaya buat istri itu sendiri. Di dalam agama disampaikan bahwa ridhonya Allah ini terhadap istri ini juga tergantung daripada ridhonya suami. Jadi ingat-ingat. Jadi
Kalau suami tidak ridho pada istrinya, maka Allah pun juga sama, tidak ridho pada istrinya itu sendiri. Maka kalau seorang istri itu meninggal dan suami dalam kondisi ridho, ikhlas, tidak mempunyai ganjalan dalam hati karena pernah disakiti oleh istrinya misal, maka istri tersebut akan masuk surga. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka kalau kita terangkan lebih jauh lagi apa yang disampaikan di dalam kitab Uqudul Jen misalnya, karya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, itu banyak sekali hal-hal yang dikupas. Bagaimana sikap seorang istri yang seharusnya dilakukan untuk suaminya. Baik bagaimana dalam cara berpakaian, cara berucap, cara melayani suami. Itu di sana banyak sekali dibahas. Namun pada kesempatan ini kami tidak akan membahas lebih detail soal-soal yang seperti itu. Namun yang paling penting adalah ingat bahwa seorang istri harus mampu melayani suaminya. Mampu di sini artinya berusaha sekuat tenaga dalam kondisi yang masih normal, masih bisa melayani, ya harus melayani. Karena itu adalah kewajiban. Seperti halnya suami punya kewajiban menafkahi istri. Artinya kalau tidak dilakukan yang menjadi dosa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, tidak hanya dalam urusan ranjang, termasuk ya, bagaimana mengatur rumah tangga di dalam keluarga tersebut, membimbing anak-anaknya yang kemarin sudah kita bahas juga. Ini adalah kewajiban seorang istri. Dan yang namanya kewajiban ini mesti ada pertanggungjawabannya. Dalam hadis juga sudah disampaikan bahwa seorang istri pun adalah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di dalam rumah tangga. Di dalam rumah suaminya. Sehingga apa? Apapun yang dia lakukan kalau tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, maka nanti di akhirat kelak akan ditanyain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengatur anak-anaknya, bagaimana membimbing anak-anaknya, bagaimana menjaga harta daripada suaminya. Ini merupakan tanggung jawab orang istri. Maka kembali di dalam melayani suami ini, orang istri pun harus mampu untuk bisa memilah-milah mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana mampu untuk menghemat anggaran biaya rumah tangga. Juga ini adalah kewajiban istri. Supaya rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalaupun seorang istri itu sibuk karena pekerjaan di kantor misalnya atau berdagang misalnya, dalam Islam boleh, nggak apa-apa. Artinya istri membantu suami di dalam mencari nafkah, ya juga boleh. Walaupun mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami, diperbolehkan, nggak apa-apa. Apalagi kalau kita ngomong soal masalah ini, kalau kita nyontoh daripada apa yang ada di dalam ajaran agama kita. Dulu Siti Khadijah juga saudagar kaya raya, pedagang yang hebat. Istri Nabi itu, dia pengusaha.
ya tidak apa-apa. Bahkan tidak hanya sekedar itu. Kalau kita lihat sejarah bagaimana perempuan-perempuan yang tangguh, yang hebat, seperti misalnya Nusaibah. Pada zaman Rasulullah SAW di situ ada pada saat peristiwa perang Uhud. Ingat, kalau kita ingat sejarah, perang Uhud itu adalah suatu peperangan yang sangat luar biasa. Di mana pada saat itu umat Islam hampir saja menerima kekalahan atau bahkan boleh dikatakan ya kalah. Kalah perang dengan kaum musyrikin. Yang awalnya memang umat Islam mampu menangani atau memerangi daripada kaum musyrikin ini. Artinya dalam posisi menang. Cuman karena ada beberapa peristiwa yang akhirnya tidak mematuhi strategi dari Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya berbalik. Sehingga pada waktu itu posisi umat muslim, khususnya di lingkungan Nabi besar Muhammad SAW ini sudah sangat terjepit. Tinggal hanya beberapa sahabat yang melindungi Nabi. Nah, disinilah kita lihat bagaimana perannya Nusaibah. Dia seorang perempuan dengan sangat gigih. Dia akhirnya apa? Mengambil senjata dan melindungi Nabi besar Muhammad SAW. Sampai dia terluka beberapa tusukan. Itu karena kehebatan daripada kemampuan dan keinginan kuat untuk melawan daripada orang-orang musyrik kaum Quraisy itu tadi. Artinya apa di sini kalau kita mau melihat sejarah dari mulai zaman Nabi besar Muhammad SAW sampai dengan sekarang, bahwa peran wanita itu juga penting di semua bidang. Jadi agama itu tidak membeda-bedakan. Artinya apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, sama saja sebetulnya. Tinggal tergantung sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kodratnya masing-masing dan kemampuan masing-masing. Itu yang paling utama. Karena kalau kita lihat dalam sejarah tadi, seperti Nusaibah, seperti hal yang lain, Siti Khadijah, kemudian juga Siti Fatimah. Kalau di Indonesia ada Laksamana Malahayati, ada Cut Nyadin, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Bahwa kedudukan posisi wanita dengan pria itu sebetulnya sama. Walaupun tadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebagian laki-laki itu mempunyai kelebihan daripada perempuan. Ya memang pada umumnya seperti itu. Kodratnya manusia itu memang seperti itu. Kalau kita ngomong secara fisik, ya umumnya seorang laki-laki itu lebih kuat fisiknya daripada seorang perempuan. Walaupun bukan berarti menafikan orang wanita yang fisiknya kuat juga ya banyak. Tapi lebih banyak, lebih umum adalah laki-laki. Juga cara berpikirnya. Seorang laki-laki berpikirnya umumnya lebih luas cara berpikirnya. Ya. Beda dengan cara berpikirnya seorang perempuan, mungkin lebih didorong oleh perasaan dan seterusnya. Jadi secara kodrat itu memang udah beda. Tapi bukan berarti perbedaan di sini menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Karena enggak. Karena semuanya itu kembali tadi bahwa semua laki-laki maupun perempuan itu mempunyai peran dan tanggung jawab yang sebetulnya sama, yang berimbang. Baik itu menjadi suami maupun itu menjadi istri. Sama-sama punya hak dan sama-sama punya kewajiban. Sobat Timas Diajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.